Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Guru Madrasah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal ulangan harian 1 mata pelajaran fikih KD 3.1 memahami ketentuan sholat sunnah rawatib kelas 3 semester ganjil. Baik, langsung saja soal nomor 1. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu disebut A. Sholat sunnah rawatib, B. Sholat sunnah witir, C. Sholat sunnah tahajud, dan D. Sholat sunnah tarawih. Untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1 ini, kita dapat melihat materi halaman 6. Mari kita baca bersama. Tahukah kamu apakah sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu itu disebut sholat sunnah rawatib. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Lanjut, soal nomor 2. Sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya dinamakan A. Ba'diyah isya, B. Sunnah isya, C. Qabliyah isya, dan D. Isya muakkad. Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya sebenarnya kalau kita lanjutkan membaca halaman 6 tadi, kita akan menemukan jawaban soal nomor 2. Kita lanjutkan. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum, ya sebelum. Yang ini dimintanya setelah atau sesudah, ya. Yang sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qabliyah. Jadi sebelum itu adalah sholat sunnah qabliyah. Sedangkan yang dilakukan sesudah atau setelah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Baik, sekarang yang diminta sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya. Berarti setelah itu adalah ba'diyah sholat isya, ya. Berarti jawaban yang benar dari soal nomor 2 adalah A. Ba'diyah isya, karena dia sesudah, ya. Lanjut, soal nomor 3. Hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib terbagi 2, yaitu A. Sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad, B. Sunnah munfarid dan sunnah muakkad, C. Sunnah munfarid dan sunnah ghairu muakkad, dan D. Sunnah kifayah dan sunnah muakkad. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini juga masih terdapat halaman 6. Namun di bawahnya, di bawah bacaannya, ya. Nah, mari kita baca bersama. Salat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hukum melaksanakan salat sunnah rawatib ini jelas dia adalah sunnah, ya. Nah, maka dari itu salat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, ya, disebut salat sunnah muakkad. Jadi yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad
maka ia adalah hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Ini hukum yang pertama. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW disebut salat sunnah ghairu muakkad. Artinya tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Ya, berarti ada dua hukumnya, yaitu apa? Sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Ya, sunnah muakkad sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah ghairu muakkad yang tidak terlalu ditekankan untuk mengerjakannya atau tidak terlalu dianjurkan. Ya, berarti soal nomor 3 jawabannya adalah A. Lanjut. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah A. 2 rakaat sesudah maghrib termasuk rawatib ghairu muakkad. B. 2 rakaat sebelum maghrib termasuk rawatib ghairu muakkad. C. 4 rakaat sebelum zuhur adalah muakkad. Dan D. 4 rakaat sesudah zuhur adalah muakkad. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa melihat materi halaman 7. Nah, dari hadis tersebut, berarti di atas materi ini sebenarnya ada hadis. Dari hadis tersebut kita mengetahui ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti yang pembahasan soal nomor 3 sebelumnya, hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib itu ada 2. Yang pertama ada sunnah muakkad dan yang kedua ada ghairu muakkad. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari pernyataan yang benar dari option A sampai D ini. Mari kita cocokkan. 2 rakaat sesudah maghrib termasuk rawatib ghairu muakkad. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat, ini dia. 2 rakaat sesudah maghrib disebutnya di sini ghairu muakkad. Jelas tidak, karena 2 rakaat sesudah maghrib itu termasuk ke dalam muakkad, sangat dianjurkan ya. Yang B, 2 rakaat sebelum maghrib termasuk rawatib ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib sesudah. Nah, ini dia. 2 rakaat sebelum maghrib termasuk rawatib ghairu muakkad. Ya, sini benar ya. Jadi kemungkinan besar yang jawaban yang benar dari soal nomor 4 adalah B. Coba kita C lagi. 4 rakaat sebelum zuhur adalah muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini dia ya. 4 rakaat sebelum zuhur dibilangnya sini muakkad, sedangkan sebenarnya dia termasuk ghairu muakkad. 4 rakaat sesudah zuhur adalah muakkad, itu yang D ya. 4 rakaat sesudah zuhur dibilangnya muakkad juga, padahal ghairu muakkad. Berarti jelas ya. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 4 jawaban yang benar adalah B. 2 rakaat sebelum maghrib termasuk rawatib ghairu muakkad. Selanjutnya, soal nomor 5. Setiap sebelum melaksanakan sholat zuhur berjamaah, para siswa MI selalu diperintahkan oleh bapak dan ibu guru untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Sholat semacam ini disebut, ingat ya, dia dimintanya sebelum sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur. A. Ba'diyah zuhur. B. Qobliyah zuhur. C. Sunnah zuhur. Dan D. Sholat munfarid. Nah, sebenarnya di soal nomor 1 tadi atau soal nomor 2 kita kan sudah membahas masalah ini, yaitu pada halaman 6 ya. Pada halaman 6 kita sudah tahu tadi sebelum itu adalah qobliyah. Nah, ini zuhur. Berarti kita bisa langsung cari jawabannya, mana jawaban qobliyah zuhur. Berarti B ya.
qobliyah sebelum zuhur. Berarti sholatnya disebut dengan qobliyah zuhur. Ya, ini tadi qobliyah. Yang sebelum itu namanya qobliyah. Tinggal tambahkan zuhurnya saja. Ya. Jawaban yang benar nomor 5 apa? B. Qobliyah zuhur. Lanjut soal nomor 6. Setelah maghrib, Ali selalu mengerjakan sholat sunnah. Jumlah rakaat yang benar dikerjakan Ali dalam sholat sunnah tersebut adalah A. 1 rakaat, B. 2 rakaat, C. 3 rakaat, dan D. 5 rakaat. Nah, jawaban yang benar adalah ya, sholat sunnah itu 1 rakaat itu sholat witir yang bisa. Yang umum dikerjakan kalau 3 rakaat itu bisa juga witir, ganjil-ganjil ini ya. Nah, jadi jumlah sholat yang normal dikerjakan Ali setelah sholat sunnah, setelah melakukan sholat maghrib, ya jelas itu adalah sholat sunnah yang umum dikerjakan, yaitu 2 rakaat. Kalau ini sebenarnya lebih tepatnya 1 rakaat ini untuk sholat witir karena ganjil ya. Nah, ini dia setelah maghrib kan yang dianjurkan dikerjakan adalah 2 rakaat ya. Di soal nomor 6 jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya soal nomor 7. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut A. Qobliyah, B. Ba'diyah, C. Muakkad, dan D. Ghairu muakkad. Nah, sebenarnya kalau kita memperhatikan soal-soal sebelumnya ini sudah bisa langsung dijawab ya, yaitu ingat saja sholat sunnah yang dikerjakan setelah ini berarti sesudah itu disebut juga dengan ba'diyah ya, seperti ini ya. Sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Di nomor 7 jawabannya adalah B. Ba'diyah. Soal nomor 8. Menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu merupakan salah satu hikmah dari A. Sholat tarawih, B. Sholat witir, C. Sholat rawatib ya, sholat sunnah rawatib, D. Sholat tahajud. Nah, pada materi halaman 8 kita bisa melihat beberapa hikmah dari sholat sunnah rawatib. Nah, salah satunya ya menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 8. Menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu itu merupakan salah satu hikmah dari sholat sunnah rawatib. Lanjut, soal nomor 9. Sholat sunnah rawatib dikerjakan secara berdua, bertiga, berjamaah, munfarid. Nah, mari kita lihat jawabannya pada materi halaman 9. Nah, tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu. Perbedaannya ada pada niat pelaksananya. Selain itu, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid, artinya dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dijaringkan. Nah, ya, jadi sholat sunnah rawatib itu dikerjakan secara berdua, itu sama dengan berjamaah. Bertiga sama dengan berjamaah. Ini berjamaah. Nah, berarti jawaban yang benar adalah munfarid. Sholatnya harus dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak boleh dikerjakan secara berjamaah. Jadi nomor 9 jawabannya adalah D. Baik, terakhir soal nomor 10. Salah satu hukum sholat sunnah rawatib adalah sunnah muakkad. Nah, ini sudah dibahas di soal-soal sebelumnya ya. Artinya apa? A. Sangat dianjurkan, B. Tidak dianjurkan, C. Sebaiknya diperbanyak melakukannya, D. Sebaiknya tidak dilaksanakan. Nah, di sini mungkin akan ada soal pengecoh. Berarti yang harus diketahui adalah arti sunnah muakkad. Jawaban paling benarnya apa? Yang dianjurkan ya. Ayo,
karena ini sudah dibahas tadi? Ya, jawaban yang benar adalah A. Muakkad itu artinya sangat dianjurkan karena selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, itulah contoh soal pada mapel fikih KD 3.1 tentang sholat sunnah rawatib. Semoga bermanfaat dan tetap terus belajar karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.